Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini untuk berkat-Mu, dan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-Nya pada pagi hari ini. Kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan judul Misbah, Altar Perjanjian Damai. Kita akan melihat bagaimana ada sebuah konflik yang terjadi antara orang menantu dengan mertua, ya, yang ada kaitannya dengan usaha mereka. Baik. Di dalam sebuah buku sejarah para nabi dikatakan bagaimana Yakub, kita tentu sudah mengenal tokoh yang bernama Yakub ini, dia merasa letih bekerja bagi Laban atau yang kita kenal sebagai mertuanya. Jadi dia ingin berencana untuk kembali ke Kanaan, ya, untuk meminta izin membawa istri-istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang bekerja dengan harta yang dimiliki untuk kembali ke tanah kelahirannya, ya. Tetapi mertuanya ini Laban tidak mau, dia tetap mendesak supaya Yakub bersama dengan keluarganya tetap tinggal bersama dengan dia. Mengapa? Ya, oleh karena Laban menyadari bahwa melalui kehadiran Yakub ini Tuhan memberkati Laban dengan segala usahanya. Dia semakin bertambah makmur, bertambah-tambah di dalam hartanya. Kemudian Yakub berkata, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Tetapi apabila waktu berlalu, Laban merasa iri hati dengan kemakmuran Yakub yang lebih besar. Ya, harta Yakub semakin bertambah-tambah, kambing, domba, budak perempuan, laki-laki, unta, dan keledainya semakin banyak. Tidak hanya Laban yang merasa iri hati, tetapi anak-anak lelaki Laban juga mulai merasa cemburu kepada Yakub, ya, ipar mereka. Dan perkataan-perkataan jahat mulai sampai ke telinga Yakub, ya. Gosipnya mulai nyampe, ya. Mereka berkata bahwa Yakub itu mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah dia membangun segala kekayaan. Ya, padahal sebelumnya Laban menyadari bahwa karena kehadiran Tuhan, ya, berkat Tuhan kepada Yakub. Jadi sebenarnya Yakub sudah berencana untuk meninggalkan keluarganya. Ya. Oleh karena dalam tulisan buku ini disebutkan bahwa keluarga daripada Laban ini adalah yang licik. Ya. Kemudian alasan yang lain kenapa dia tidak mau meninggalkan adalah karena permasalahan dia dengan Esau. Ya. Jadi dalam keadaan susah, dalam keadaan cemas, dalam keadaan tertekan, dalam situasi ini, di dalam sebuah mimpi, ya, ketika dia setelah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Nah, dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ke-22 disebutkan bagaimana pada hari ketiga sampailah berita kepada Laban bahwa menantunya Yakub ini telah lari atau meninggalkan keluarga Laban. Kemudian Laban membawa sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub, ya, 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Jadi pada waktu itu dikatakan Laban pergi ke suatu tempat dan Yakub melihat ini adalah suatu momen yang sangat tepat untuk meninggalkan tempat itu. Dia kumpulkan, ya, kawanan kambing dombanya, para pembantunya, istri-istrinya, anak-anaknya, mereka pergi menyeberangi sungai Efrat menuju ke Gilead. Ya. Bayangkan setelah 3 hari perjalanan, Laban mengetahui bahwa menantunya itu bersama dengan anak-anaknya telah melarikan diri. Dia mengejar akan keluarga Yakub ini 7 hari perjalanannya. Ya.
kemarahan Laban sangat meluap-luap. Dia bermaksud supaya Yakub jangan pergi. Dia mau supaya Yakub kembali, ya, untuk tetap tinggal bersama dengan, karena dia merasa Yakub membawa keberuntungan dalam segala usahanya. Tetapi dalam ayat yang ke-24 dalam kitab Kejadian pasal 31 dikatakan, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman padanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ya, malam hari Allah datang kepada Laban dalam mimpinya dan berkata, awas, jangan sekali-kali engkau mengancam Yakub dengan sepatah kata pun. Ya, dalam terjemahan lain disebutkan juga, ingat baik-baik, jangan engkau berkata-kata dengan Yakub itu baik atau jahat. Ya. Apa kira-kira peringatan, arti daripada peringatan Allah ini, ya, kepada Laban dalam mimpinya? Ya. Dalam beberapa penafsiran ada mengatakan supaya Laban berhati-hati untuk tidak mengatakan apapun juga kepada Yakub, ya, baik perkataan yang baik maupun perkataan yang jelek, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, ditafsirkan, ada beberapa penafsiran tentang ayat ini. Tuhan mau supaya Laban itu dilarang untuk berbicara dari hal yang baik pertama, ya, tetapi akhirnya menjurus kepada hal yang jahat. Ya, ada orang yang menafsirkan demikian pernyataan Tuhan ini. Ada juga yang menafsirkan bahwa Laban dilarang berbicara sedemikian rupa sehingga mengubah apa yang telah terjadi. Ya. Bisa juga hal ini ditafsirkan agar Laban dilarang mengucapkan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang menyakitkan Yakub. Tapi artinya, apapun arti daripada penafsiran yang disampaikan beberapa komentar Alkitab ini, yang jelas peringatan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai serta melindungi Yakub dengan segala ancaman mertuanya, yaitu Laban. Perlindungan itu terjadi tanpa sepengetahuan Yakub. Ya, dan baru di ayat yang ke-29, Yakub baru tahu, ya, setelah Laban memberitahu bagaimana dia mendapat mimpi dari Tuhan. Nah, di dalam cerita itu dikatakan bahwa ada berhala di dalam keluarga Yakub, yaitu sebuah terafim yang dicuri oleh Rahel, ya, terafim milik ayahnya, yaitu Laban. Tetapi kita melihat di sini, walaupun di dalam keluarga Yakub itu ada berhala, kasih karunia Tuhan tetap menyertai keluarga Yakub, tetap melindungi keluarga Yakub. Dalam hal ini, saudara, bukan berarti kita memberikan kesempatan agar kita, ya, sambil kita menyembah Tuhan, kita juga apa, memiliki terafim, ya, idol di dalam kehidupan kita, berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Kita harus apa, menyingkirkan hal-hal itu dari rumah tangga kita masing-masing. Nah, dalam ayat yang 25 dikatakan, ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Kemudian Laban juga dengan sanak saudaranya memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Kemudian mereka bertemu. Laban kemudian menuduh Yakub, ya. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Ya. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ayat yang ke-27, 28, ini merupakan suatu sebenarnya perkataan yang penuh dengan dusta dan penuh dengan kemunafikan. Ya. Karena kalau seandainya Yakub pamit sebelum pergi, pasti Laban tidak akan mengizinkan, ya, Yakub bersama dengan keluarganya untuk meninggalkan Laban. Ya. Dalam ayat sebelumnya kita sudah lihat, mereka tidak mau. Karena apa? Karena Laban bersama dengan anak-anaknya laki-laki licik. Mereka mau mendapat keuntungan, mereka ingin menggunakan Yakub ini untuk menambahkan apa? Harta mereka. Dusta ini sengaja dilontarkan oleh Laban untuk memojokkan Yakub dalam
pembicaraan mereka, ya, dalam perdebatan mereka pada saat itu. Saudara, apakah saudara dan saya sering menggunakan dusta untuk memojokkan lawan bicara kita? Ya, Laban gunakan ya cara itu ya untuk menyudutkan daripada Yakub. Dia gunakan dusta. Aku ini berkuasa, kata Laban. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ya. Saudara, dalam ayat ini, ayat 29 ini kita melihat bahwa Laban itu begitu sombong. Dia mencoba untuk membual. Ya. Padahal Tuhan sudah melarang. Ya. Tuhan sudah melarang Laban. Bagaimana ia memiliki kuasa untuk berbuat jahat terhadap Yakub? Ya, saudara, ini luar biasa. Memang benar dalam tulisan Roh Nubuat itu bahwa keluarga Laban adalah keluarga yang licik. Ya. Bagaimana mungkin dia coba untuk apa? Untuk berbuat jahat, padahal Tuhan sudah apa? Sudah larang. Saudara, ini pelajaran juga dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa sering juga kita membual, ya, untuk coba menaikkan akan gengsi kita. Ya. Saudara, dalam buku Sejarah Para Nabi halaman 222 dikatakan bahwa ia tidak melaksanakan niat yang jatuh itu adalah disebabkan oleh karena Allah telah campur tangan untuk melindungi hambanya. Laban segera mencoba ya untuk menang dalam perbincangan pada saat itu ya dengan menegur Yakub atas tindakannya mencuri dari padang Aram. Ya. Dikatakan, bayangkan si penipu yang cerdik ini bertanya kepada Yakub, mengapa engkau lari diam-diam dan menipu aku? Ya, jadi dalam sebuah buku yang ditulis oleh Warren Wiersbe dikatakan dia benar-benar penipu, dia seorang yang penipu yang cerdik. Ya. Tetapi dikatakan Tuhan ikut campur dalam permasalahan itu. Laban tidak berdaya untuk menyakiti Yakub. Ya. Dalam halaman 223 juga dikatakan, Laban itu menahan mas kawin anak-anak perempuannya dan selalu mempertahankan Yakub dengan tipu daya dan juga kekerasan. Ya. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Ya. Ini sesuatu yang menarik kalau tadi Laban mengatakan Allah ayahmu dalam ayat yang ke-29, dan sekarang dia berkata dewa-dewaku, ya, terafim, ya, dewa yang hilang, yang dicuri. Ini menunjukkan suatu hal yang bodoh sekali dari penyembahan berhala. Mengapa? Ya karena terafim atau patung itu adalah dewa. Kalau dia memang dewa, kenapa dia membiarkan dirinya bisa dicuri? Ya. Ini menunjukkan dalam ceritanya bagaimana ya penyembahan kepada berhala adalah sesuatu yang sangat bodoh sekali ya bagi Alkitab. Karena kalau dia adalah dewa, kenapa dewa bisa dicuri? Ya. Alkitab menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kesia-siaan di dalam penyembahan berhala. Kemudian Yakub membalas perkataan daripada mertuanya ini. Dia berkata, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Dalam ayat ini kita melihat Yakub dengan tulus, tanpa kemunafikan, tanpa tipu muslihat. Dia menjawab, ya, karena engkau akan merampas ya anak-anakmu itu daripadaku. Dan dia kata, siapa yang mencuri, biarlah, jangan dia hidup lagi. Kemudian Laban masuk ke dalam perkemahan Yakub itu, kemudian ke kemah Lea, kemudian kepada kemah kedua budak perempuan, dan juga ya dia mencoba masuk ke dalam kemah Rahel ketika dia tidak menemukan terafim itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rahel? Rahel mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemukannya. Kemudian Rahel berkata kepada ayahnya, janganlah Bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemukan terafim itu. Saudara, setelah diizinkan oleh Yakub atas tuduhan yang disampaikan oleh Laban bahwa ada yang mencuri dewa-dewanya,
Ya. Kemudian oke, periksa. Tetapi dalam cerita ini dikatakan Rahel menyembunyikan terafim itu dan ia berdusta kepada Laban. Laban. Ini disebabkan karena mungkin Rahel takut akan perkataan Yakub dalam ayat yang ke-32 tadi. Atau mungkin karena ia malu tertangkap basah sebagai seorang pencuri. Atau memang Rahel dia mencintai akan penyembahan berhala terafim itu. Terus saudara, dalam cerita ini kita melihat setidaknya ada dua dosa Laban yang menurun kepada Rahel, ya, tapi bukan dosa keturunan ya. Tetapi yang diperhatikan oleh Rahel dan itu terlihat dalam cerita ini, yaitu bagaimana dia mengasihi berhala dan juga ya berdusta. Terus saudara, ini harus menjadi pelajaran ya yang berharga bagi setiap orang tua dalam keluarga ya untuk mencoba membuang setiap dosa-dosa yang ya mungkin kita anggap itu suatu hal yang biasa, tetapi anak-anak akan meniru daripada apa yang dilakukan atau kebiasaan daripada orang tua. Dan ini tampak bagi Rahel ya. Walaupun dia telah menikah dengan Yakub yang menyembah Allah yang benar, tetapi ya penyembahan berhala masih tetap dipegang oleh Rahel karena memang dia ayahnya seorang Laban adalah seorang penyembah berhala dengan menyimpan terafim-terafim itu. Kemudian berdusta, ya. Laban ya suka juga berdusta, dia seorang penipu yang licik, ya. Dia suka menyampaikan tuduhan yang tidak benar kepada khususnya kepada Yakub, ya. Nah, dalam ayat yang ke-36, lalu hati Yakub panas dikatakan. Dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Mengapa engkau memburu aku sehebat itu? Ya. Yakub berkata, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Dalam ayat yang ke-36 ini kita menemukan di sini bagaimana Yakub menunjukkan dirinya adalah seorang yang jujur, seorang gembala yang baik bagi kawanan domba daripada Laban. Dia mengatakan kambing domba yang dia gembalakan tidak pernah keguguran. Ya. Karena kalau keguguran itu pasti tanggung jawab dari seorang gembala, kesalahan daripada gembala. Tetapi Yakub katakan tidak pernah. Selama 20 tahun dia bekerja. Kambing domba yang jantan juga tidak pernah dimakan oleh Yakub. Ya, karena kalau yang betina tidak mungkin karena digunakan untuk berproduksi. Jadi yang jantan yang biasanya dimakan, tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh Yakub. Dalam ayat 39 Yakub juga mengatakan, kawanan kambing domba yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam, aku selalu engkau tuntut daripadaku. Kembali Yakub menunjukkan betapa beruntungnya Laban memiliki dia sebagai gembala kawanan ternaknya. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, jika ternak itu dimakan oleh binatang buas, maka seorang gembala harus membawa sisa-sisa daripada ternak yang diterkam atau yang dimakan oleh binatang buas itu. Apakah kepalanya yang sisa atau tanduknya atau kukunya sebagai bukti bahwa ternak itu memang diterkam oleh binatang buas. Maka dalam kasus seperti itu, maka seorang gembala tidak perlu mengganti kerugian. Tetapi apa yang dialami oleh Yakub, Yakub katakan dia mengganti itu. Bahkan apa? Dia juga mengganti ternak yang dicuri oleh orang. Yakub mencoba untuk membantah apa yang dituduhkan Laban mertuanya itu kepada dia. Bahkan katanya dalam ayat ke-10, aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam dan mataku jauh daripada tertidur. Kita tahu di daerah Timur Tengah sana, ya. Malam bisa temperatur di bawah minus derajat, kemudian panas bisa mencapai 45 derajat Celcius. Ya. Bahkan selama 20 tahun ini aku di rumahmu dan aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu dan telah 10 kali mengubah upah. Ya, saudara, kita melihat di sini bagaimana yang benar Laban ini adalah seorang yang licik, ya, seorang yang curang. Ya.
mengubah 10 kali upah. Ya, kita tidak tahu apakah naik atau berkurang. Tetapi ekspresi daripada Yakub, kemarahan Yakub terhadap tindakan mertuanya Laban selama 20 tahun bersama dengan mereka dalam usaha. Ya, ini menunjukkan kecurangan daripada Laban. Kemudian Yakub berkata, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, Yakub berkata, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Saudara, ada beberapa hal yang dikatakan oleh Yakub dalam ayat 42 ini. Yakub mengatakan bahwa Yakub menjadi kaya bukan karena curang. Yakub menjadi kaya bukan karena ketidakjujuran. Bukan karena kebaikan Laban kepadanya. Tetapi Yakub menggarisbawahi bahwa dia menjadi kaya adalah karena berkat Tuhan. Ya. Tuhan memperhatikan kesengsaraan dan jeripayah daripada Yakub, ya, ketika dia bekerja dengan Laban. Saudara, apakah saudara percaya pada pagi hari ini? Apakah kita sadar bahwa Allah senantiasa memperhatikan saudara dan saya ketika kita mengalami kesengsaraan, penderitaan dalam kehidupan kita? Sebagaimana kesaksian tadi yang disampaikan tadi pagi oleh Bapak Iwan. Saudara, Tuhan memperhatikan. Sebagaimana pelajaran kita kemarin, Tuhan melihat, ya, Tuhan melihat di Bukit Moria. Tuhan menyediakan, dalam bahasa aslinya terjemahan lebih kepada Tuhan melihat. Ya. Saudara, Tuhan tidak pasif. Dia tetap aktif di dalam memperhatikan situasi yang kita alami. Kesengsaraan, penderitaan yang kita alami. Saudara, Yakub selama 20 tahun dia tertekan oleh karena mertuanya itu. Dia berhasil, dia diberkati, dia sukses bukan karena Laban, bukan karena kecurangan, hasil kecurangan, tetapi karena berkat daripada Tuhan. Ya. Kemudian Yakub berkata, ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, last night he rebuked you. Ya. Tadi malam Allah telah menegur atau memarahi engkau. Ya. Saudara, ini sangat luar biasa. Allah turut bekerja di dalam permasalahan yang dihadapi oleh Yakub dan Laban. Tuhan tadi malam telah tegur engkau. Ya, dan benar. Karena Tuhan berbicara kepada Laban dalam mimpi. Jangan engkau mengatai baik yang baik maupun yang jahat terhadap siapa? Yakub. Dan Tuhan sudah sampaikan juga kepada Yakub hal itu. Sebagai jawabnya, Yakub menyatakan sikap Laban yang serakah dan mementingkan diri sendiri dan meminta agar Laban mau mengakui kesetiaannya serta kejujurannya. Saudara, kemudian Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak laki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Saudara, dalam ayat 43 dan 44 ini menunjukkan bahwa setelah mendapat serangan balik dari Yakub, Laban kemudian mulai melunak dan dia mengajak Yakub untuk membuat sebuah perjanjian. Ya, sesuatu hal yang bagus dari Laban, ya, dari karakter Laban ini adalah bahwa dia setelah sadar bahwa dia salah, ya, dia bukannya terus berkeras, ngotot, tetapi dia mulai melunak. Nah, hanya kurangnya adalah ya Laban tidak ada disampaikan di situ dia meminta maaf. Saudara, bagaimana sikap kita terhadap pasangan kita, istri dengan suami, suami dengan istri, dengan keluarga, dengan teman, dengan sesama rekan bekerja di rumah sakit? Ketika mungkin ada perbincangan atau ini sebuah sedikit konflik kecil, ya, pertengkaran beberapa saat, kemudian kita sadar bahwa memang saya yang salah. Apa yang kita lakukan? Apa kita berkeras? Apakah kita melunak? Atau apakah kita meminta maaf? Ya. Kemudian Yakub dan katakan mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tubuh. Ya. Saudara, di sini kita melihat Yakub mau berdamai dengan Laban. Padahal Laban hanya melunak, tidak mau minta maaf.
Saudara, sebagai seorang Kristen, umat Tuhan, kita harus cinta damai, mengusahakan perdamaian. Ya, karena kalau ada orang yang tadinya marah-marah dengan kita, kemudian orang itu kemudian mengajak damai, ya mungkin agak sulit. Tapi mari kita lihat kepada Yakub. Ketika Laban tadinya menuduh hal yang tidak baik kepada dia, kemudian setelah di counter, ya walaupun Laban tidak minta maaf, dia mulai melunak tensinya dan ya karena dia tahu dia itu memang licik. Ya, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima ajakan untuk berdamai? Yakub berkata kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu, maka mereka mengambil batu menjadi membuat sebuah timbunan, makanlah mereka di sana dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Ya, timbunan batu inilah, kata Laban, menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah disebut dengan Galed dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ya. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Ya, saudara, luar biasa dalam perjanjian. Tapi coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-50 ini, ya, jangan kau sekali-sekali mengambil istri lain di samping anak-anakku. Ya, ya, artinya jangan berpoligami kamu. Tapi saudara lihat dalam ceritanya sebelumnya, ya, Laban ini yang menyebutkan Yakub menjadi seorang poligamis, ya. Tapi sekarang dia yang larang Yakub untuk punya apa? Istri lain di samping daripada anak-anaknya. Ya, memang Laban ini seorang yang cerdik, yang licik, ya. Inilah timbunan batu, kata Laban kepada Yakub, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau, bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Ya. Lalu Abraham dan Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Dan dia mengundang sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Dan kemudian besok paginya Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya memberkati mereka. Dan dia pulang ke tempat tinggalnya. Ya. Saudara, Laban tidak dapat menyangkal kenyataan yang telah dikemukakan. Ya. Apa tuduhannya? Ya. Tidak dapat menyudutkan Yakub. Dan sekarang ia bermaksud untuk mengadakan satu perjanjian untuk berdamai. Dan Yakub menyetujui rencana itu. Saudara, apa pelajaran bisa kita ambil dari kitab Kejadian pasal 33 ini, 31, tentang pengalaman Yakub dengan Laban dalam konflik yang mereka alami? Saudara, kita kembali ke altar. Mari kita mengakui dan menghadapi konflik itu, menyelesaikan konflik itu. Dalam peristiwa ini, Yakub dan Laban harus menghadapi konflik yang telah lama membara. Menghadapi konflik ini, ya selama 20 tahun. Menghadapi konflik adalah langkah penting sebelum mereka dapat mencapai apa? Perdamaian. Ini mengajarkan pentingnya menghadapi masalah dalam hubungan kita. Ya, baik dengan Tuhan, baik dengan sesama. Kita membawa kepada Tuhan untuk menemukan solusi dan kedamaian. Kembali ke altar dalam konteks ini berarti kita harus mengakui masalah yang ada. Baik itu dosa, ketidaksetiaan, atau konflik dengan orang lain, dengan teman sekerja dan lain sebagainya. Dan membawa hal tersebut kepada Tuhan. Sehingga ada proses pemulihan yang terjadi. Kembali ke altar dengan membangun perjanjian dan komitmen ulang. Ya. Setelah konflik diatasi, Yakub dan Laban membangun tumpukan batu sebagai tanda perjanjian mereka. Ini sebuah tanda simbolis yang menunjukkan komitmen mereka untuk tidak lagi saling menyakiti dan untuk hidup di dalam damai. Dalam konteks spiritual ini mirip dengan memperbarui janji kita dengan Tuhan di altar, yaitu memperbarui komitmen kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kembali ke altar berarti memperbarui komitmen kepada Tuhan dalam ketidaktaatan kita. Ini bisa berupa tindakan doa, pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kemudian kembali ke altar mengakui kehadiran Tuhan sebagai saksi. Laban dan Yakub membuat perjanjian mereka di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan adalah saksi dari komitmen yang mereka sampaikan pada saat itu. Kembali ke altar juga berarti mengakui kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa dia adalah saksi dari segala keputusan dan tindakan yang kita ambil.
Kembali ke altar itu juga berarti persembahan, tanda syukur dan ratifikasi perjanjian kita. Ya, Yakub mempersembahkan korban setelah perjanjian itu dibuat. Itu menunjukkan bahwa Yakub bersyukur atas penerimaan Tuhan terhadap janji komitmen yang disampaikan. Saudara, kembali ke altar bisa melibatkan tindakan penyembahan melalui doa, pujian, dan pelayanan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa hubungan kita telah dipulihkan. Baik hubungan dengan pasangan kita, anak-anak, keluarga, orang tua, ya teman sekerja, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sebuah ungkapan syukur Tuhan campur tangan di dalam hal itu. Kemudian kembali ke altar membangun kenangan spiritualitas. Ya, dengan tumpukan batu yang diberikan oleh Yakub dan Laban. Ini sebagai tanda, pengingat momen penting di mana kita mengalami kehadiran Tuhan, memperbaiki akan hubungan kita. Saudara, Tuhan bukan hanya melindungi Yakub, tetapi juga mendamaikannya dengan Laban. Pelajaran dari kitab Kejadian pasal 31 ini tentang kembali ke altar. Di altar mengajarkan kita untuk menghadapi konflik, memperbarui komitmen kepada Tuhan, mengakui kehadirannya sebagai saksi dalam kehidupan kita, dan mengungkapkan rasa syukur melalui tindakan penyembahan, di mana Tuhan telah mengantarai kita di dalam memulihkan akan perdamaian dalam hubungan kita. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama, serta menjaga integritas dan komitmen kita di dalam perjalanan iman. Karena melalui renungan pada pagi hari ini, kita dapat memperbaiki akan hubungan kita. Mengadakan perdamaian dengan orang yang konflik, dengan membawa hal itu kepada Tuhan. Tuhan akan membantu dan memulihkan hubungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran baik pada pagi hari ini. Kami belajar bagaimana pengalaman daripada Yakub memiliki hubungan yang tidak baik dengan Laban, mertuanya hampir 20 tahun. Banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar disampaikan. Tetapi kami melihat Tuhan tetap menyertai, memberkati, dan melindungi Yakub dari segala tuduhan-tuduhan tidak baik. Ketika mereka bertemu, Tuhan bekerja, tidak hanya melindungi Yakub, tetapi juga mendamaikan. Tuhan, kami mau di altar Tuhan, agar hubungan kami dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin kami ada konflik dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman sekerja, dan terlebih kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan di altar-Mu, agar kami dapat memulihkan, memperbaiki, dan berdamai dengan orang-orang yang berkonflik dengan kami. Kami percaya kasih Tuhan akan menyentuh setiap hati untuk memberikan perdamaian dari surga. Diberkatilah kami ketika akan memulai aktivitas kami, melanjutkan pekerjaan kami. Bagi saudara kami yang bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung, Tuhan akan berkati dalam pelayanan mereka, hikmat surga menjadi bagian mereka, dan tangan Tuhan bersama dengan tangan-tangan mereka di dalam melayani para pasien. Para pasien juga Tuhan berkati, agar pemulihan surga, lawatan surga menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kembali kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Putra Sinaga atas firman Tuhan yang sudah dibagikan. Memberkati atau diberkati berarti mengenali kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan meneruskan berkat itu. Memberkati seseorang adalah suatu tindakan iman. Jadi kita pun bisa saling memberikan doa berkat dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita kembali ke altar, membangun kenangan spiritual, perjanjian dan komitmen kita kepada Tuhan.